Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 ya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga dan 4 pada subtema kedua. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 57. Nah, di halaman 57 ini pelajaran yang akan kita bahas itu yang pertama itu pada pelajaran PKN ya, itu tentang memberikan contoh manfaat pemenuhan hak warga negara ya. Nah, pemenuhan hak warga negara itu misalnya itu banyak ya. Misalnya itu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang hukum ya, banyak ya. Nah, contoh pada bidang pendidikan. Nah, hak kita itu, hak warga negara itu, haknya mereka mendapatkan pendidikan. Nah, mendapatkan pendidikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Ya. Nah, sebagai tujuan kita untuk memenuhi hak tersebut itu agar kita dapat membantu mencerdaskan bangsa, ya, sebagai tujuan nasional Indonesia ya, bangsa Indonesia. Nah, itu kenapa kita harus memenuhi hak tersebut. Kita itu juga sebagai warga negara itu harus mencerdaskan bangsa ya. Nah, pada bidang hukum contohnya itu warga negara itu mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, sejahtera ya. Nah, sebagai pemenuhan haknya itu kita itu terwujudnya ketertiban ya. Kalau kita melakukan hak tersebut, pemenuhan hak itu ya, kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu terwujudkan ketertiban ya, kita itu di lingkungan yang tertib ya. Cobalah kalau kita tidak melakukan hak tersebut ya. Nah, sekarang pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi contohnya itu dengan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial. Nah, sebagai tujuan pemenuhan hak tersebut itu kita itu meningkatkan pendapatan ya, kita itu meningkatkan pendapatan kita ya. Nah, masih ada lagi bidang sosial dan budaya bidang sosial dan budaya ya. Nah, itu masih banyak hak-hak, contoh hak-hak yang lainnya ya dan manfaatnya ya. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia itu tentang gagasan utama teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf ya. Artinya sebelumnya kemarin kita sudah belajar apa itu teks non-fiksi ya. Nah, dan juga gagasan utama itu sama seperti ide pokok ya. Gagasan utama itu sama seperti ide pokok, itu nama lain dari ide pokok yaitu gagasan utama. Nah, di sini ada teks non fiksi ya. Di sini ada teks non fiksi. Nah, kita akan mencari gagasan utama pada teks tersebut. Nah, artinya kita mendapatkan gagasan utama dari keseluruhan teks ya. Nah, caranya itu yang pertama kita mencari dulu gagasan utama setiap paragraf ya. Misalnya pada teks itu ada 3 paragraf ya, ada 3 paragraf. Nah, artinya dari paragraf pertama itu kalian cari dulu gagasan utamanya itu apa ya. Paragraf kedua itu juga, paragraf ketiga juga. Nah, setelah kalian mendapatkan gagasan utama setiap paragraf, baru kita akan menyimpulkan gagasan utama dari setiap paragraf itu menjadi gagasan utama teks ya. Kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri dari kita membaca gagasan utama pertama, kedua, ketiga, kita simpulkan menggunakan bahasa sendiri menjadi gagasan utama teks non fiksi itu ya. Nah, mungkin teacher akan memberikan kalian latihan di rumah, latihan ya, bukan tugas latihan. Jadi tidak perlu kalian kumpulkan. Jadi jangan bertanya, teacher kumpulnya di mana? Ini hanya latihan untuk kalian lebih memahami materi tersebut. Nah, di sini ada teks tentang penghargaan anugerah aksara dari Kemendikbud. Ya. Nah, Kemendikbud itu Kementerian Pendidikan Budaya ya dan Budaya. Nah, di teks tersebut ada 3 paragraf ya, ada 3 paragraf. Nah, bisa kalian lihat di
tabel halaman 59. Nah, paragraf pertama, 2 dan 3. Nah, dari setiap paragraf tersebut kalian cari terlebih dahulu gagasan utamanya. Ya, misalnya paragraf pertama apa gagasan utamanya? Kalian tulis di sini. Gagasan kedua, ketiga, ya. Nah, setelah mendapatkannya, baru kalian akan mencari gagasan utama teks non fiksi. Ya, itu sebagai latihan kalian di rumah. Oke. Kita lanjut pada mata pelajaran IPS, itu tentang cara mempertahankan kemerdekaan. Ya, cara mempertahankan kemerdekaan. Misalnya itu caranya itu kita dengan menghargai perbedaan, ya. Menghargai perbedaan bisa. Nah, ya, kita itu harus menghargai perbedaan. Jangan kita tidak bisa menerima perbedaan, ya. Nah, adapun juga mementingkan kepentingan umum. Nah, mementingkan kepentingan umum. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita juga harus memikirkan orang lain, ya. Nah, ada juga tidak memaksa kehendak, ya. Nah, tidak memaksa kehendak. Yang jelas, cara-cara mempertahankan itu kita harus melakukan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang baik. Nah, ya, masih banyak cara-cara lainnya. Misalnya itu kita selalu siap untuk membela tanah air, ya. Kita itu rela berkorban, ya, itu. Oke, kita lanjut di pembelajaran keempat. Di pelajaran keempat ini, mata pelajaran IPA itu tentang mengidentifikasi masa anak-anak atau pubertas yang dialaminya. Nah, dengan mengidentifikasi itu kita ada di sini di halaman 63 ada sebuah tabel. Kalian lihat diri kalian masing-masing sesuai tabel ini. Misalnya kalian perempuan, kalian lihat di tabel perempuan. Misalnya kalian laki-laki, kalian lihat pada tabel laki-laki. Nah, tanda-tanda fisik yang dialami anak-anak menjadi pubertas itu, ya, sudah teacher jelasin pada minggu-minggu kemarin, ya. Nah, di sini sudah dibuatnya, Nak. Misalnya contohnya perempuan, ya. Misalnya kalian itu perempuan, misalnya si Madeline, misalnya tadi, ya, Madeline. Nah, Madeline jangan lihat yang laki-laki, Nak. Jangan lihat yang pertanyaan laki-laki. Lihatlah pertanyaan yang perempuan. Nah, itu sebagai tugas kalian nanti, Nak. Nanti kalian kirim, ya. Nah, di sini kita kulit menjadi lebih halus. Nah, Medel lihat kulit Medel menjadi lebih halus tidak? Ya, kalau sudah dicentang bagian sudah, kalau belum dicentang bagian belum. Ya, itu cara kita mengidentifikasi anak-anak itu yang atau pubertas yang dialaminya, ya. Nah, kalau laki-laki sama, Nak. Kalau laki-laki lihat yang laki-laki, tidak perlu lihat yang perempuan, ya. Tuh. Oke, itu sebagai tugas ya, Nak, ya. Nah, lanjut itu pembelajaran bahasa Indonesia. Teacher mungkin tidak menjelaskan lagi karena sudah di pelajaran sebelumnya, ya. Teacher skip, ya, teacher langkah. Nah, di sini ada mata pelajaran SBDP itu tentang memperagakan gerak dasar tari kreasi daerah tunggal, ya, daerah bentuk tunggal, ya, daerah bentuk tunggal. Nah, biasanya gerak tari tunggal ini itu geraknya itu menggunakan seluruh anggota tubuh, Nak. Misalnya contohnya kepala, leher, tangan, jari-jari, pinggul, kaki, ya, itu digunakan, ya, sesuai dengan kreasi sendiri, ya, kreasi daerah, ya. Nah, di sini ayo mengamati contoh gerak tari kreasi tunggal. Nah, kalian bisa mempelajarinya di rumah, mengikuti langkah-langkah yang telah ditulis. Misalnya contohnya, langkahkan kaki kiri ke belakang. Artinya, kaki kiri kalian itu langkahkan ke belakang. Hanya kaki kiri tapi, Nak, ya, sambil berjinjit.
Nah, sambil berjinjit ya. Langkahkan kaki kiri ke belakang sambil berjinjit. Jinjit itu kalian tahu ya, ngenjit-injit ya. Nah, selanjutnya itu bisa kalian baca sendiri ya. Nah, di sini juga ada unsur-unsur tari kreasi daerah bentuk tunggal. Ada unsur-unsurnya ya. Yang pertama itu unsurnya itu ruang ya. Ada waktu. Nah, ada juga yang ketiga itu tenaga. Nah, mungkin kalau ruang itu tempatnya ya. Ruang itu tempat penari melakukan suatu tarian ya. Misalnya itu panggung, bisa juga ruangnya itu ya, panggung. Saya di panggung dia ya. Nah, kalau waktu lama tarian itu nak ya. Lama tarian itu misalnya tarian itu dilakukan 30 menit, artinya waktunya itu 30 menit. Itu merupakan unsur-unsur dalam tari kreasi daerah bentuk tunggal. Nah, adapun tenaga ya. Nah, tenaga itu sama tenaga kita seperti apa ya? Itu tenaga. Itu merupakan unsur-unsur pada tari kreasi daerah. Ingat, tenaga itu merupakan besar kecilnya energi kita yang dikeluarkan ya, besar kecilnya energi yang dikeluarkan. Misalnya tari kreasi itu slow ya, lambat ya. Artinya energi yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak. Nah, tetapi kalau tari kreasinya semangat ya, riang, gembira, itu artinya kemungkinan tenaga yang dibutuhkan itu lebih besar ya, lebih banyak ya. Oke. Nah, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini ya. Ingat untuk pelajarannya tadi yang harus dipelajari dan yang tugasnya itu berbeda ya, ingat. Oke, sudah cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi.